Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar membuat static routing menggunakan dua router. Kita lihat topologi di gambar seperti ini. Di sana ada dua router, kemudian ada dua klien. Langkah yang pertama adalah menyambungkan masing-masing device menggunakan kabel yang sesuai. Di sana saya bedakan kabelnya menjadi 3 warna. Nanti akan mewakili bahwa setiap warna itu mempunyai network yang berbeda. Contoh misalnya PC1 dengan router 1 itu kabelnya merah. Kemudian router 1 dengan router 2 kabelnya hijau. Kemudian router 2 dengan PC2 kabelnya biru. Ini memberikan informasi bahwa masing-masing kabel mempunyai IP network yang berbeda. Langkah kedua adalah memberikan IP untuk masing-masing network. Di sana kalau kita lihat ada 3 network. Network kabel merah, network untuk kabel hijau, dan network untuk kabel biru. Misalkan di PC1 diberikan IP 10.1.77.2/24 atau netmasknya 255.255.255.0. maka untuk router 1 yang terhubung dengan PC1 harus memberikan IP yang satu network dengan PC1. Misalkan kita berikan IP 10.1.77.1/24 karena kedua IP ini mempunyai network yang sama, yaitu 10.1.77.0. Kemudian untuk router 1 dengan router 2 ini juga sama, harus diberikan IP dalam satu network. Misalkan pakai IP kelas B ya, 172.16.77.1. Kemudian di router yang kedua harus satu network, yaitu 172.16.77.2, kemudian netmasknya 24. Kedua IP ini kalau dicari networknya maka akan ketemu 172.16.77.0. Kemudian network yang ketiga juga dilakukan hal yang sama. Misalkan menggunakan IP 10.1.78.1 dengan netmask 255.255.255.0, maka yang PC2 IP-nya juga harus pakai network yang sama dengan router 2. Misalkan IP-nya 10.1.78.2 kemudian netmasknya 24. Karena kedua IP ini kalau dicari networknya nanti akan ketemu networknya, yaitu 10.1.78.0. Setelah ketemu atau setelah diberikan IP, maka kita pindah ke paket reset. Kita simulasikan topologi yang kita buat tadi menggunakan paket reset seperti ini. Sama langkahnya. Pertama diberikan kabel dulu, isi 1 dengan router 1, router 1 dengan router 2, router 2 dengan isi 2. Kita berikan kabel dulu. Setelah itu kita masukkan IP-nya sesuai dengan topologi yang telah kita rencanakan tadi. Misalkan di PC1 tadi IP-nya 10.1.77.2 ya. Masuk ke double klik, kemudian masuk ke desktop, kemudian masuk ke IP configuration, kemudian kita masukkan IP-nya di sini 10.1.77.2.
kemudian slash 24 itu kalau diterjemahkan ke dalam bilangan desimal menjadi 255 0. Untuk gateway kita isikan dengan gateway router yang terdekat. Router yang terdekat adalah router 1. Berarti IP router 1 kita masukkan di sini. IP-nya tadi 10.1.77.1. Kemudian untuk DNS-nya boleh kita kosongi. Kita close. Nah, gitu. Kemudian kita masukkan IP router 1. Kita lihat interface yang menyambung ke isi 1 adalah fast Ethernet 00. Jadi kita double klik, kemudian fast Ethernet 00 kita masukkan, double klik, IP nya kita masukkan tadi 10.1.77.1. kemudian untuk netmask nya juga sama, 255.0. Kemudian port statusnya nanti kita klik on jika belum diklik. Kemudian yang fast Ethernet satunya berarti yang 01 itu yang terhubung ke router 2. Kita masukkan juga IP nya 172 tadi titik 16.77.1. kemudian netmasknya juga sama, 255.0. kemudian portnya kita klik on jika belum on, kita tutup, maka pemberian IP di router 1 sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk pemberian IP di router 2. Kita lihat tadi IP di 01 fast Ethernet 01 adalah, kita lihat di topologi tadi ya, ini 172.16.77.2. maka di sini kita berikan IP yang sama, fast Ethernet 01. Ini kita berikan IP 172.16.77.2. kemudian netmasknya juga sama, 255.0. kemudian kita klik on jika belum di on kan, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat yang ke klien ini ternyata diberikan IP 10.178.1 ya, di Ethernet 00. Ini 00 itu IP nya 78.1. double klik lagi, kita masuk ke 01, IP nya kita masukkan 10.1.78.1. kemudian 255.0. kemudian kita close. Nah, yang terakhir kita berikan IP untuk di isi klien, yaitu 10.1.78.2. Di sini double klik lagi, kemudian desktop, IP configuration, kita masukkan IP nya 10.1.78.2. kemudian subnet masknya sama, 255.255.0. kemudian gateway nya kita masukkan IP router 2
titik 1 titik 78 titik 1. Oh iya, 78 titik 1. Kemudian kita tutup. Jadi setelah IP-nya kita masukkan, masing-masing kita berikan tabel routing. Karena ini ada dua network ya, network untuk PC 1 dan network untuk PC 2, kita nanti akan memasukkan dua tabel routing, mestinya begitu ya. Karena ini satu network, maka tabel routing untuk PC 1 itu sudah otomatis dibuatkan oleh sistem di router 1. Yang ini juga sama, mestinya kita masukkan dua tabel routing ya. Karena PC 2 itu berada satu network dengan router, maka dia otomatis dibuatkan oleh sistem. Nah, sekarang yang PC 1 di router 2 itu dia beda network, sehingga di sini tidak ada tabel routingnya. Itu tugas dari admin untuk membuatkan tabel routing. Jadi mestinya tabel routingnya ada berapa tadi? Ada dua. Satu dibuat otomatis oleh sistem, satu dibuat oleh adminnya. Nah, adminnya ini yang tugas kalian untuk memasukkan tabel routing. PC 1 siapa yang buat tabel routingnya? Iya, dibuatkan router 1 oleh sistem ya. PC 2 di router 1 dibuat oleh admin, sehingga sekarang kita masukkan tabel routingnya, double klik, masuk ke router 1, kemudian config ya, kemudian routing, pilih static. Berapa networknya? Ayo, PC 2 berapa networknya? Ayo, 10.178.0 itu kita masukkan di network ya. 10.178.0 netmasknya 255. Nah, kemudian next hub itu gateway-nya. Gateway dari sini ke sini. Ini kan router 1 ya, ke router 2 berarti IP-nya 172.16.77. Gateway itu bukan IP network 7.2. Jadi gateway itu pakai IP ya, bukan IP network. Kemudian kita add. Ini yang router 1 ya. Router 1 sudah. Sekarang kita buat router 2 ya. Ini kita tutup. Nah, router 2 di sini posisinya. Di PC 2 sudah otomatis dibuatkan oleh sistem ya di router 2. Yang belum ada itu adalah network PC 1, maka harus dibuatkan oleh admin. Networknya diingat-ingat berapa? 0 ya, kita masukkan di sini. Double klik, config, static, kemudian masukkan 10.1.77.0 netmasknya 0, gateway-nya 72.16.77.1. Kemudian kita add. Kemudian langkah terakhir adalah kita menguji apakah sudah terhubung atau belum. Jadi untuk mengujinya kita menggunakan perintah ping ya.
dimulai dari PC1 dulu, ping kita ketik, kemudian IP-nya ping 10 177 2 display ya. Kemudian ke router yang terhubung dengan dia secara langsung 77.1 display ya. Kemudian ke router yang menuju router lain 172 ya. Kemudian 16.77.1 ya. Ini kemungkinan masih nyambung ya. Nah, tabel routing itu bekerja setelah dia ke router yang kedua ya. Jadi nanti kalau misalnya ke sini tidak terhubung, berarti tabel routingnya di sini salah ya. Kita cek 77.2 ya, betul ya. Ini yang ke router 2. Nah, ini nyambung ya. Kemudian ke router kedua yang mengarah ke klien kedua, klien PC2 78.1. Ini kalau tidak terhubung, tabel routingnya yang salah. Satu 16 1. Nah, ini salah ya. Kita cek. Tanda ini paket ini ditaruh PC1 ke PC2. Kalau misalnya ini berhasil, nah successful, itu berarti nyambung ya. Nanti ngujinya juga bisa seperti ini, dari PC1 ke router. Ini dilihat sukses ya. Dibalik misalnya dari sini ke router harus sukses. Nah, seperti itu. Silahkan dicoba dikerjakan. Nanti kalau berhasil, PC routernya 3.